Perkenalkan, nama saya Virginia Wijaya dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Pelita Harapan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang topik planning pada perusahaan Kalbe. Kalbe sendiri memiliki visi to be the best Indonesian global healthcare company driven by innovation, strong brands, and excellent management. Misinya juga to improve health for a better life. Motonya the scientific pursuit of health for a better life. Untuk planning sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian besar, di mana berdasarkan luasnya jangkauan itu terdapat strategi dan operasional. Untuk jangka waktunya ada long term dan short term. Untuk spesifikasinya ada directional dan spesifik. Untuk kegunaannya ada single use dan standing. Di mana strategi itu sendiri berlaku untuk seluruh perusahaan, menetapkan tujuan secara keseluruhan, berusaha untuk memposisikan organisasi berkaitan dengan lingkungan. Covernya ini adalah pada jangka waktu yang lama. Pada Kalbe sendiri untuk strategic planning-nya, mereka memperkuat quality assurance, menetapkan good corporate governance, dan tanggung jawab terhadap kooperasi untuk kesinambungan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, mereka mengembangkan pemimpin yang kompeten, beretika, dan memiliki nilai Pancasrada. Mereka juga meningkatkan efektivitas pemasaran dan penjualan yang terintegrasi dengan memahami perubahan perilaku konsumen, segmen pasar, saluran komunikasi, dan distribusi. Selanjutnya, mereka juga menata dan memperkuat serta mengintegrasikan portofolio dan struktur bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan dan menyediakan solusi kesehatan yang terintegrasi melalui inovasi bisnis, produk, dan proses termasuk merger dan akuisisi. Mereka juga memperkuat Kalbe Go Global dengan mengembangkan global brand melalui kerjasama dengan mitra lokal serta didukung oleh seluruh kekuatan unit bisnis Kalbe Group. Mereka juga mengelola sumber daya secara optimal untuk meningkatkan return of equity dan arus kas operasional. Grup Kalbe juga lebih menekankan pada kontribusi atau kolaborasi dengan melakukan ekspansi dengan pihak ketiga. Karena adanya jalur distribusi serta SDM yang baik, salah satu contohnya adalah pada proyek ekspansi, yaitu proyek anorganik yang memproduksi bahan baku biomedis, dipercaya dapat memajukan bisnis Kalbe ke depannya, di mana Kalbe bekerja sama dengan perusahaan dari Korea Selatan yang memiliki kemampuan untuk mempercepat transfer teknologi. Kalbe juga melalui proses promosi organik merger akuisisi akhirnya berkembang menjadi 24 entitas usaha dan 4 kelompok divisi usaha, yakni divisi obat resep dengan kontribusi pendapatan sebesar 24%, divisi produk kesehatan memberikan kontribusi sebesar 16%, divisi nutrisi kontribusi sebesar 24%, serta divisi distribusi dan logistik memberikan kontribusi 36%. Untuk operasionalnya, yaitu menjelaskan secara rinci tentang bagaimana cara mencapai tujuan secara keseluruhan, cover periode waktu singkat. Mereka menerapkan lingkungan kerja yang bersih, melakukan inovasi dan pengembangan produk, memperluas jaringan mitra usaha Kalbe, serta menerapkan Pancasrada. Untuk planning long term-nya, rencana ini dibuat untuk rangka waktu lebih dari 3 tahun. Kalbe merencanakan nanti semua apotek bisa memesan obat secara online, dari mana saja dan kapan saja. Karena itu, Kalbe Pharma melalui anak usahanya, Kalbe Internasional dan PT Danfoss Pharma, membentuk perusahaan baru, Kalbe Lanka. Dengan jumlah investasi yang dikucurkan untuk membentuk entitas baru adalah sebesar $600.000. Hal ini direncanakan Kalbe terkait adanya kenaikan omset Kalbe di tahun 2020 yang melebihi ekspektasi yang telah ditetapkan oleh Kalbe. Kenapa mereka merencanakan ini? Karena dilihat dari pandemi sekarang, banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan obat-obatan atau bahkan untuk keluar karena adanya juga PSBB dan kegiatan yang harus dilakukan di rumah saja. Hal ini membuat Kalbe untuk berinovasi untuk mengembangkan platform media sosialnya. Hal ini dinilai efektif dan Kalbe ingin mengembangkan langkah ini untuk dapat digunakan terus ke depan. Untuk short term-nya, rencananya yang dibuat untuk rangka waktu 1 tahun atau kurang. Hal ini adalah hal rencana darurat yang dilakukan Kalbe. Seperti pada masa pandemik ini, semua hal yang dapat dilakukan offline sebelumnya dialihkan menjadi online, di mana Kalbe juga melakukan penjualan online dalam 2 platform, yaitu Electronic Mobile Order System dan
guna meminimalisir kegiatan di luar rumah dan menjaga stabilitas penjualan KLB. Di mana di masa pandemik sebelumnya kegiatan dapat berjalan seperti normal kembali. Hal ini karena melihat banyaknya kegiatan yang dilakukan di rumah, seperti work from home, semuanya di rumah. Banyak kegiatan yang tidak dapat dilakukan di luar, dan dengan adanya PSBB juga menghambat orang untuk dapat keluar. Apalagi virus ini sangat gampang menularnya, sehingga KLB juga mengambil langkah secepat mungkin untuk memperluas jaringan penjualannya dengan penjualan online ini. Dan hal ini cukup membantu bagi pelanggan dan juga bagi KLB sendiri. Karena KLB juga tetap dapat melakukan operasionalnya dan perekonomian tetap bergerak dengan adanya platform online ini. Direksionalnya, rencana fleksibel untuk menerapkan pedoman umum, memberikan fokus terhadap suatu hal, memungkinkan dilakukannya dengan kebijakan pengeksekusi. Contohnya, melindungi lingkungan hidup sekitarnya. Melakukan bisnis atau usaha di negara ini dengan adanya aturan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup sekitar, mungkin aturan itu hanya dianggap oleh sekian banyak keluarga sebagai aturan tertulis biasa. Padahal aturan itu sangat berarti. Apalagi bagi lingkungan gitu, kayak pengaruhnya itu banyak banget gitu kan. Seperti misalnya kalau limbahnya nggak dibuang di tempat pembuangan limbah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. KLB dalam hal ini melakukan kerjasama dengan perusahaan asing dalam menciptakan obat biologis dengan teknik yang juga ramah lingkungan. Hal ini diterapkan KLB karena KLB sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan ingin melestarikan lingkungannya. Melindungi konsumen. Jika bisnis kita berjalan dengan baik, hal yang paling diutamakan oleh pelayanan kepada konsumen. Konsumen adalah raja yang perlu dilindungi. Konsumen jangan sampai dirugikan atau dikecewakan karena menggunakan jasa atau barang yang diproduksi pada pebisnis tersebut. Segala yang diberikan kepada konsumen harus yang terbaik, dan pelayanannya pun harus yang baik. Jika konsumen merasa dilindungi dan mendapatkan yang terbaik, konsumen tidak segan-segan untuk melakukan repurchase atau belanja kembali. Dalam hal ini, KLB senantiasa memberikan jaminan mutu terhadap produknya dan selalu menjaga kebersihan, menjaga stabilitas penggunaan obat-obatnya, dan juga melakukan pengembangan serta inovasi dan perusahaan untuk memuaskan pelanggan. Seperti dia tetap terus melakukan inovasi terhadap produknya agar pelanggan dapat mendapatkan barang yang berkualitas bagus. Pendapatan pemerintah. Dalam hal ini, baik bisnis yang beroperasi di negara kita tentunya juga memberikan keuntungan bagi negara juga. Bisnis yang beroperasi memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Inilah yang sering kita sebut dengan devisa. Semakin banyak untung atau laba yang diperoleh, maka dia harus membayar pajak itu dengan semakin besar. Persentase pembayaran pajaknya akan semakin besar. Nah, devisa yang didapatkan itu digunakan lagi oleh pemerintah untuk melakukan pengembangan di tiap wilayah. Hal ini agar pembangunan dapat merata, namun sering terjadi penyelewengan terhadap uang yang harusnya digunakan untuk kepentingan rakyat ini, seperti terjadinya korupsi. PT KLB Pharma adalah perusahaan yang telah melakukan bisnisnya dengan berdasarkan kepada tujuan kebijakan bisnis, terutama dalam memberikan atau menambah pendapatan pemerintah. Serta KLB juga menambah banyaknya investor lokal maupun asing untuk menambahkan modal pada perusahaan milik Indonesia sendiri. Nah, dengan adanya devisa yang diberikan seperti pajak, tentunya pembangunan di Indonesia akan semakin merata. KLB sangat peduli kepada hal ini, dan juga dia tetap jika banyaknya investor itu juga akan menambah devisa negara atau pendapatan negara itu sendiri, sehingga negara dapat menjadi negara yang maju. Spesifik, rencana yang ditentukan dengan jelas dan tidak ada ruang tertinggal untuk interpretasi. KLB senantiasa melakukan inovasi terhadap produknya. KLB selalu sadar akan apa yang dilakukannya. KLB bertekad menjadi yang terbaik, pengembangan sumber daya dan kesinergian. Untuk single use, rencana yang hanya digunakan sekali saja dalam menghadapi situasi yang tidak biasa. Rencana yang digunakan KLB menghadapi situasi pandemi ini karena terjadi perputaran penjualan dan melemahnya ekonomi terhadap pembelian obat-obat yang biasa dibeli, sehingga KLB memprioritaskan obat yang mengarah kepada penanganan COVID dalam proses production-nya. Di mana pada pandemi ini sekarang banyak obat-obat yang dilakukan mengarah kepada
vitamin maupun obat-obat yang dapat membantu penanganan virus corona ini. Sehingga Kalbe lebih memfokuskan produksinya kepada obat-obatan ini dibanding obat-obatan yang biasa digunakan. Standing. Untuk standing itu merupakan rencana yang digunakan berkelanjutan dalam menangani masalah atau dalam melakukan kegiatan yang berkelanjutan. Contohnya, kenaikan harga bahan baku merupakan masalah berkelanjutan yang selalu dihadapi oleh perusahaan ini, di mana harga obat yang tidak memungkinkan jika dinaikkan dengan signifikan, dan hal itu menyebabkan perputaran uang dari bank tidak mampu dibayarkan, sehingga pada saat bersamaan untuk Kalbe agar dapat membeli bahan baku. Hal ini sudah terjadi beberapa kali, dan Kalbe melakukan restrukturisasi untuk menjaga keberlangsungan perusahaannya, di mana Kalbe melakukan restrukturisasi utang kepada bank-bank, dan bank itu menyetujui. Karena jika tidak dilakukan restrukturisasi ini, maka Kalbe tidak dapat melanjutkan proses produksinya karena tidak dapat membeli bahan baku untuk produknya. Nah, dalam situasi COVID ini, manajer Kalbe menjaga kesinergian pada pekerja dan terus melakukan inovasi mengembangkan obat-obatan serta teknologi dalam pendistribusian dan pembelian obat-obatan melalui platform digital, di mana manajer terus tetap menjaga sinergi para pekerja agar terus dapat melakukan pekerjaannya. Dia juga terus melakukan inovasi terhadap obat-obatan agar mampu menangani virus COVID ini. Dalam pendistribusiannya, dia menggunakan teknologi digital juga, mulai dari productionnya dia menggunakan teknologi, sehingga dengan penjualan melalui platform digital ini dapat mempermudah banyak pihak untuk mendapatkan obat-obatan yang dijual oleh Kalbe. Untuk rencana yang dianggap ini sebagai rencana yang dapat dilakukan secara keberlangsungan, rencana penjualan melalui platform digital akan terus dilakukan dan dikembangkan untuk menjangkau seluruh wilayah, dan hal ini akan memberikan banyak kemudahan bagi pelanggan, distributor maupun pihak Kalbe itu sendiri. Karena kita ketahui banyak bahwa store Kalbe atau obat-obatan Kalbe mungkin tidak seluruhnya ada di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dengan adanya platform digital ini akan membantu pihak Kalbe dan pelanggan untuk mendapatkan obat-obatannya dan Kalbe dalam pendistribusian obatnya. Maka hal ini akan dilakukan dan terus dikembangkan untuk dilakukan seterusnya dalam penjualan obat-obatan Kalbe. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan.